Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya untuk matematika minat kelas 11 adalah persamaan trigonometri. Kita mulai dari persamaan trigonometri sederhana. Yang pertama, jika sin X sama dengan sin alfa dengan X anggota bilangan real, maka ada dua kemungkinan penyelesaian. Yang pertama adalah X sama dengan alfa plus K kali 360. Kenapa ada 360? Karena 360 ini adalah periode dari grafik sin X. Ingat bahwa bentuk grafik trigonometri sin X dan cos X berupa gelombang transversal, maka nilainya akan selalu berulang untuk periode tertentu dan periodenya di sini adalah 360 derajat. Kemudian kemungkinan kedua adalah 180 derajat min alfa ditambah K kali 360. Alfa dan 180 min alfa ini asalnya dari mana? Yang perlu kalian ingat adalah X itu nilainya sama untuk kuadran 1 dan kuadran 2. Ya, ini kuadran 1, ini kuadran 2. Oke, kemudian bagaimana kalau cos X? Cos X sama dengan cos alfa dengan X anggota bilangan real, maka berarti cos itu nilainya sama untuk kuadran 1 dan kuadran 4. Kuadran satunya adalah alfa plus K kali 360. Kuadran 4-nya apa? Min alfa plus K kali 360. Jadi yang bagian depan itu nilai sudut di masing-masing kuadran. Kemudian ditambahnya ada plus K kali 360 itu menyatakan dia berulang untuk periode tertentu. Nah, bentuk khususnya adalah untuk tan. Kenapa? Karena tan itu positif di kuadran 1 dan kuadran 3. Kuadran 3 itu 180 plus alfa. Sehingga rumusnya dibuat lebih sederhana lagi, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Dengan K adalah bilangan bulat, jadi K-nya itu bisa min 1, bisa min 2, bisa 0, bisa 1, 2, dan seterusnya. Nah, yang perlu kalian ingat adalah ini. Kuadran 1 sudutnya pasti alfa, kuadran 2 nilainya sama dengan 180 min alfa untuk sin, kuadran 3 180 plus alfa positif untuk tan, kuadran 4 min alfa positif untuk cos. Selain sin, tan, cos yang ada di masing-masing kuadran ini nilainya negatif. Oke, kita lihat cara penyelesaiannya. Kita mulai dari contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan setengah untuk X-nya antara 0 derajat sampai 360. Oke, kita tahu kalau nilai setengah ini sama dengan sin 30 derajat. Berarti di sini kita tulis sin X sama dengan sin 30 derajat. Kemungkinan yang pertama yang di kuadran 1 berarti X sama dengan 30 derajat plus K kali 360. Nah, K-nya itu bilangan bulat, berarti kita misalkan ambil K-nya 0, maka X-nya pasti 30 derajat. Kalau K-nya 1 itu sudah lebih dari 360 derajat, maka tidak kita ambil. Kemudian, kemungkinan yang kedua adalah untuk yang terletak di kuadran 2, yaitu 180 min alfa. Oke, berarti kalau K-nya 0, maka X-nya otomatis 150. Sedangkan kalau K-nya 1 itu sudah lebih dari 360 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya di sini adalah nilai X yang masuk interval 0 sampai 360 karena yang diminta adalah seperti itu. Berarti yang masuk HP adalah 30 derajat dan 150
derajat. Oke, contoh 2 ini sama persis, hanya bedanya di sini interval penyelesaian yang diminta itu antara min 270 derajat sampai dengan 90 derajat. Penyelesaiannya sama persis, hanya perbedaannya di sini adalah ketika kita mau mengambil nilai X-nya. Oke, di sini K-nya 0, X-nya 30 derajat, berarti masih masuk interval ini ya. Sedangkan kalau K-nya min 1, itu jadinya min 330 kan sudah tidak masuk interval ini, berarti tidak perlu kita tulis. Kemudian yang satunya, ketika K-nya min 1, ternyata X-nya adalah 210 derajat. Tapi ketika K-nya 0, X-nya adalah 150 derajat. Berarti yang 150 ini sudah tidak masuk penyelesaian ini. Berarti yang kita tulis di himpunan penyelesaian hanya min 210 derajat dan 30 derajat. Jadi yang terpenting adalah di sini yang diminta itu intervalnya dari berapa sampai berapa. Oke, lanjut ke contoh 3. Ini masih yang sederhana ya. 2 cos 2x min 1 sama dengan 0. Untuk 0 derajat sampai 360 derajat. Langkah pertama adalah buat supaya bentuknya seperti bentuk persamaan sederhana di awal. Yaitu satunya kita pindah dulu, baru kemudian duanya kita pindah. Berarti nilainya berubah menjadi cos 2x sama dengan setengah. Cos berapa yang nilainya setengah? Adalah cos 60 derajat. Berarti 2x sama dengan 60 derajat plus K kali 360. Membagi duanya itu setelah dibuat persamaan seperti ini. Berarti X sama dengan 30 derajat plus K kali 180 derajat. Kemungkinan pertama K-nya 0, X-nya 30 derajat. K-nya 1, X-nya 210 derajat. Nah, bentuk keduanya masih tetap 2x. 2x sama dengan min 60 derajat plus K kali 360. Karena cos itu alfa dan min alfa. Maka X sama dengan min 30 derajat plus K kali 180. Kalau K-nya 1, X-nya 150. Kalau K-nya 2, X-nya 330. Berarti semuanya masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Penulisan di himpunan penyelesaian itu dari yang paling kecil ke yang paling besar. Oke, lanjut lagi ke contoh 4. Ini masuk ke tan ya. Tan 2x plus 60 derajat sama dengan akar 3. Untuk X-nya yang diminta antara 0 sampai 180 derajat. Oke, tan berapa yang nilainya akar 3? Yaitu tan 60 derajat. Maka 2x plus 60 derajat sama dengan 60 derajat plus K kali 180. Atau bisa kita tulis 2x sama dengan 0 derajat plus K kali 180. Sehingga X-nya sama dengan K kali 90 derajat. Karena tan, maka kemungkinannya akan hanya 1. Langsung kita ambil K-nya 0, X-nya 0 derajat. K-nya 1, X-nya 90 derajat. K-nya 2, X-nya 180 derajat. K-nya 3, X-nya 270. Ini sudah tidak masuk penyelesaian. Jadi yang masuk hanya ada 3. Ini salah ya. Yang 270 ini sudah tidak masuk penyelesaian. Jadi tidak perlu ditulis di himpunan penyelesaian. Oke. Jadi penyelesaiannya hanya ada 3. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh 5. Tentukan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 3x plus 30 derajat sama dengan min setengah. Oke, ini adalah contoh untuk yang nilai trigonometrinya itu negatif. Jawab. Oke, kita lihat dulu. Setengah itu sama dengan sin 30 derajat ya. Ingat, sin 30 derajat adalah setengah. Kemudian di situ ada negatif.
Negatif berarti dia terletak kalau tidak di kuadran 3, di kuadran 4. Kuadran 3 adalah 180 plus alfa, berarti 210. Kuadran 4 adalah min alfa, berarti min 30. Oke, langsung kita masukkan ke penyelesaian. Kita ambil sin ini adalah sin 210 derajat. Maka 3x plus 30 derajat sama dengan 210 derajat plus k kali 360. Maka 3x sama dengan 180 derajat plus k kali 360. X sama dengan 60 derajat plus k kali 120 derajat. Kalau k-nya 0, x-nya 60. Kalau k-nya 1, x-nya 180. Kalau k-nya 2, x-nya 300 derajat. Oke. Kemudian kemungkinan yang satunya adalah yang min 30 derajat ini ya. 3x plus 30 derajat sama dengan min 30 derajat plus k kali 360. Maka 3x sama dengan min 60 derajat plus k kali 360 atau x sama dengan min 20 derajat plus k kali 120 derajat. Kita cari untuk masing-masing nilai k, k-nya 0, x-nya min 20 derajat, k-nya 1, x-nya 100 derajat, k-nya 2, x-nya 220 derajat, k-nya 3, x-nya 340 derajat. Yang min 20 derajat tidak masuk ke penyelesaian, berarti himpunan penyelesaiannya terdiri dari 6 nilai x dari 60 derajat, 100 derajat, 180 derajat, 220 derajat, 300 derajat, dan 340 derajat. Oke, contoh berikutnya. Kali ini interval yang diminta itu berupa berupa bentuknya masih bukan derajat ya, tapi radian. Jadi kita ingat kalau 1 pi radian itu sama dengan 180 derajat. Berarti kalau di sini 2 pi sama saja kita mencari sampai 360 derajat. Oke. Penyelesaiannya sama persis. Ingat, Kak, di sini sudutnya negatif ya. Cos pi per 3 itu 60 derajat ya. Cos pi per 3 adalah setengah. Berarti, karena dia negatif kan di kuadran 2 dan 3. Kuadran 2 berarti pi min alfa, jadi 2 pi per 3. Kuadran 3-nya adalah pi plus alfa, jadinya 4 pi per 3. Berarti, yang pertama adalah 2x min pi per 3 sama dengan 2 pi per 3 plus k kali 2 pi. Oke, kalau penyelesaiannya menggunakan bentuk radian seperti ini, yang perlu diperhatikan adalah bentuk pecahannya. Ya, jangan lupa menyamakan penyebut dan penjumlahan pengurangan pecahannya juga harus lebih teliti. Hitungannya sama persis. Oke, kalau k-nya 0, x-nya pi per 2, kalau k-nya 1, x-nya 3 pi per 2. Kemudian bentuk yang satunya adalah 4 pi per 3 yang di kuadran 3. Penyelesaiannya sama persis. Kalau k-nya 0, x-nya 5 pi per 6. Kalau k-nya 1, x-nya 11 pi per 6. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 4. Ditulis dari yang paling kecil, pi per 2. 5 pi per 6, 3 pi per 2, dan 11 pi per 6. Nah, kalau yang tadi itu masih persamaan trigonometri sederhana, yang berikutnya adalah persamaan trigonometri bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Yang perlu diingat di sini adalah ada identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Itu perlu diingat-ingat. Contoh 1. Sin x min 2 sin kuadrat x sama dengan 0. X-nya antara 0 derajat sampai 360 derajat. Jawab. Misalkan di sini ada sin x semua ya.
ada sin X, ada sin X. Kita misalkan sin X-nya jadi P, maka persamanya berubah menjadi sin X jadi P, 2 sin kuadrat X jadi 2P kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, sama-sama punya P, kita keluarkan P-nya. P dikali 1 min 2P sama dengan 0. Pembuat nolnya adalah yang pertama P sama dengan 0 karena dia sendiri ya. Kemudian yang satunya adalah 1 min 2P sama dengan 0. Min 2P sama dengan min 1. P sama dengan min 1 per min 2 atau 1 per 2. Oke, kita punya P sama dengan 0 dan P sama dengan setengah. Kita kembalikan lagi bahwa sin X sama dengan P berarti sin X sama dengan 0. Kita tahu kalau sin yang nilainya 0 itu positif di kuadran 1 dan 2, yaitu di 0 derajat dan 180 derajat. Oke, kalau kalian sudah sering membaca tabel trigonometri atau hafal kuadrannya, letak kuadrannya, kalian pasti hafal semua nilai sin X dan cos X. Kalau sin yang nilainya 0 itu 0 derajat dan 180 derajat. Kalau cos yang nilainya 0 itu 90 derajat dan 270 derajat. P yang nilainya setengah. Oke, P-nya tadi sin X, berarti sin X sama dengan setengah. Sin setengah positif di kuadran 1 dan 2. Kuadran 1 itu 30 derajat, kuadran 2 berarti 150 derajat, yaitu 180 min 30 derajat. Himpunan penyelesaiannya ditulis dari yang paling kecil. Oke. Kemudian satu lagi contoh 2. Oh, ada TM di sini. Berarti nanti ada yang tidak memenuhi ya. Oke. Diperhatikan. Di sini ada cos, ada sin. Sebelum menyelesaikan kita seragamkan dulu. Kita ubah dulu yang sin menjadi cos. Kenapa? Karena yang cos ini tidak bisa dirubah menjadi sin. Yang bisa dirubah adalah sin kuadrat X menggunakan identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Oke. Maka ini berubah menjadi cos X min 1 min cos kuadrat X min 1 sama dengan 0. Ketika kurungnya dibuka, maka menjadi cos X plus cos kuadrat X min 2. Oke, baru kita misalkan cos X-nya menjadi P. Sehingga berubah menjadi P plus P kuadrat min 2 sama dengan 0. Nah, supaya mudah difaktorkan, kita balik jadi P kuadrat plus P min 2 sama dengan 0. Baru kita faktorkan. Faktornya adalah P plus 2 dan P min 1. Sekarang kita tulis pembuat nolnya. Pembuat nolnya adalah P plus 2 sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan min 2, atau P min 1 sama dengan 0, atau P-nya sama dengan 1. Kita punya dua nilai P. P yang pertama adalah P sama dengan min 2, berarti cos X sama dengan min 2. Nah, cos X sama dengan min 2 ini tidak memenuhi, alasannya adalah nilai maksimum dari cos X dan sin X itu adalah plus 1 ataupun min 1. Jadi ya kalau nilainya lebih dari 1 atau min 1 itu dia tidak memenuhi. Kemudian yang kedua, P sama dengan 1 berarti cos X sama dengan 1. Cos berapa yang nilainya 1? Positif di kuadran 1 dan kuadran 4. Kuadran 1 itu 0 derajat, kuadran 4 itu 360 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya hanya ada 2, 0 derajat dan 360 derajat. Oke, demikian untuk penjelasan tentang persamaan trigonometri. Kalian catat semua contoh soalnya dan pembahasannya, kemudian bisa kalian pelajari lagi yang ada di LKS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.